Salah satu topik hangat yang dibicarakan usai GP Belgia kemarin adalah soal problem F1 dengan cuaca hujan. Seperti yang kita tahu, GP Belgia diawali dengan guyuran hujan yang membuat kondisi trek menjadi basah. Kondisi ini tentu berarti dua hal bagi fans F1, yaitu antara balapan bakal berjalan seru atau kemungkinan lain adalah flashback musim 2021 dengan 3 jam gak ngapa-ngapain. Hujan deras yang mengguyur 30 menit sebelum start sempat berhenti ketika formation lap akan dimulai. Dan saat itu sinyal positif jika balapan bisa dilangsungkan cukup besar. Tapi tidak sampai satu putaran berjalan, FIA lewat race director memutuskan untuk menunda start balapan karena visibilitas yang buruk dan kemungkinan hujan makin deras beberapa menit setelahnya. Start balapan kemudian mengalami penundaan selama 75 menit lamanya sebelum kemudian kembali dilanjutkan di belakang safety car. Yang jadi kontroversi adalah lamanya keputusan bagi race director untuk melanjutkan balapan dengan kondisi normal karena butuh 4 lap safety car untuk memastikan kondisi trek cukup kering. Banyak yang mempermasalahkan kenapa FIA harus menunggu trek mengering untuk melanjutkan race, padahal ketika hujan sudah tinggal gerimis saja, kondisi trek sebenarnya dianggap cukup aman untuk balapan. Ditundanya race sampai kondisi cuaca cerah dan trek mengering ini kemudian berdampak secara langsung ke jalannya balapan. Tak bisa dipungkiri, start yang ditunda cukup lama malah menghilangkan potensi keseruan yang bisa dihasilkan dari balapan basah yang ternyata cuma berlangsung sebentar saja. Beberapa pembalap yang sudah gambling memakai settingan high downforce guna berjaga-jaga cuaca hujan akhirnya merugi karena di lap 13 mereka sudah harus ganti ke ban kering. Sebaliknya, mereka yang pakai low downforce bisa bernafas lega karena hujan tidak turun lagi. Dua pembalap yang paling dirugikan tentu adalah Max Verstappen dan Lewis Hamilton yang pakai setup high drag untuk bisa memudahkannya ketika race. Yuki Tsunoda juga terdampak karena jadi tidak bisa mengejar pembalap di depannya ketika ia tercecer keluar 10 besar setelah terlambat pit stop. Berkebalikan dengan Charles Leclerc yang pakai setup low downforce, cuaca kering menguntungkannya untuk bisa menjauh dari Verstappen yang menempelnya ketika masih pakai ban basah. Atau duo McLaren yang praktis bisa lebih nyaman di baris depan karena Verstappen tak mampu kejar Leclerc di belakang, serta Pierre Gasly yang manfaatkan keunggulan low drag di lurusan untuk bertahan dari kejaran pembalap di belakangnya dan koleksi 1 poin saat finish. Namun soal kerugian dan keuntungan bagi pembalap yang pakai setup berbeda itu merupakan bagian dari permainan yang cukup wajar di sebuah olahraga. Yang jadi bahan perdebatan adalah kenapa FIA harus menunda balapan begitu lama, yang bukan cuma menunggu hujan reda, tapi sampai menunggu trek mengering yang berpengaruh ke jalannya balapan seperti apa. Sebelumnya, mari kembali dulu ke GP Inggris, di mana F1 juga alami situasi yang sama dengan cuaca hujan. Selepas safety car terjadi beberapa insiden, salah satunya adalah ketika Isaac Hadjar menyundul mobil Kimi Antonelli di tikungan Copse yang disebabkan karena visibilitas yang rendah. Karena insiden terjadi di tikungan cepat, itu kemudian memancing reaksi dari mayoritas pembalap untuk meminta FIA supaya tidak terburu-buru melakukan restart jika visibilitas masih buruk seperti di Silverstone. Race Director Rui Marquez menyetujui permintaan dari GPDA untuk lebih bermain hati-hati ketika hadapi cuaca hujan. Inilah yang diterapkan oleh FIA di GP Belgia, yaitu bermain lebih konservatif untuk mencegah insiden seperti Hadjar dan Antonelli yang disebabkan oleh visibilitas rendah. Ketika formation lap dilakukan, kondisi trek masih sangat basah karena baru saja diguyur hujan deras. Semua pembalap keluhkan masalah visibilitas yang sangat buruk, kecuali satu orang, yaitu Max Verstappen yang ingin tetap menjajaki situasinya lebih lama. Gabriel Bortoleto meminta balapan untuk ditunda dulu lewat radionya dan mengaku tak bisa melihat lampu sayap belakang mobil di depannya. Duo McLaren keluhkan visibilitas yang parah meskipun berada di baris depan. Dengan pertimbangan hujan deras yang turun lagi dalam waktu dekat, FIA memutuskan menunda start balapan dengan kibarkan bendera merah. Verstappen tak senang dengan keputusan itu karena ia nilai terlalu berhati-hati dan berpotensi buat balapan ditunda hingga berjam-jam seperti 2021. Jadi alasan pertama kenapa harus ditunda dulu adalah karena alasan visibilitas yang buruk, dan ini sudah jadi musuh utama bagi mobil F1, setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Solusi untuk memasang spakbor di ban sampai sekarang malah makin tidak jelas kelanjutannya seperti apa, karena uji coba yang terus-menerus menemui kegagalan. Lantas kenapa pula harus menunggu sampai lebih dari 1 jam untuk bisa kembali lanjutkan balapan, dan bahkan harus menunggu sampai trek hampir kering? Salah satu pertimbangan paling besar untuk menunggu sampai kondisi trek benar-benar aman adalah karena ini adalah sirkuit Spa.
Berbeda dari Silverstone atau Australia, di mana F1 bisa lebih longgar. Namun mengingat sirkuit Spa adalah trek paling berbahaya di kalender, dengan sejarahnya yang merenggut nyawa Antoine Hubert di 2019 dan Dilano Van Hoff di 2023, maka level toleransi FIA lebih ketat di sini. FIA ingin memastikan jika spray atau percikan air sepanjang La Source, lalu Eau-Rouge sampai Camel Straits tidaklah terlalu parah. Di sana pembalap akan melaju dengan kecepatan tinggi, dan ketika naik ke puncak tikungan Ray Dillon akan sangat berbahaya jika visibilitasnya rendah. Alasan ini pula yang sebabkan FIA menunggu sampai 4 putaran safety car untuk bisa memastikan sirkuit benar-benar aman untuk lanjutkan balapan, meskipun harus dengan rolling start alih-alih pakai standing start. FIA memilih rolling start dengan pertimbangan masih banyak genangan air di beberapa box starting grid yang bisa buat perbedaan grip serta safety concern di antara pembalap saat start. Masalah yang timbul adalah banyak fans yang menganggap menunggu sampai cuaca benar-benar cerah dan 4 lap di belakang safety car itu terlalu berlebihan serta berhati-hati. Max Verstappen dan Lewis Hamilton jadi pembalap yang cukup vokal berikan kritikan terhadap keputusan race director yang terlalu lama menunggu. Verstappen agak disayangkan saja karena kita tidak akan pernah melihat lagi balapan-balapan basah yang klasik seperti Brazil 2016 atau Fuji 2007. Soal masalah visibilitas, menurut Verstappen pembalap akan terbiasa nantinya dengan visibilitas rendah dan makin baik seiring berjalannya balapan. Dan jika tidak kelihatan apa-apa, pembalap selalu bisa lepas gas untuk jaga jarak aman. Sementara Hamilton berpikir kalau FIA terlalu berlebihan bereaksi dari apa yang terjadi di Silverstone dan berpendapat kalau balapan seharusnya bisa dimulai dengan standing start. Argumen mereka berdua didukung oleh mayoritas fans F1 yang juga berpikir kalau balapan hujan bakal lebih seru. Satu hal yang pasti adalah kita tak bisa menyalahkan FIA begitu saja, karena mereka memprioritaskan keamanan dan keselamatan pembalap. Karena pada akhirnya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka yang bertanggung jawab dan yang disalahkan pertama kali sudah pasti adalah FIA. Carlos Sainz dan George Russell selaku direktur aktif GPDA mengapresiasi langkah FIA untuk menunda jalannya balapan, yang merupakan komitmen mereka dalam memprioritaskan keselamatan pembalap. Langkah FIA dalam berlakukan red flag dan menunda balapan adalah keputusan yang tepat karena saat formation lap, visibilitasnya sudah sangat buruk, serta hujan deras yang turun lagi 5 menit setelah itu. Banyak yang membandingkan kalau Formula 2 malah lebih berani balapan di kondisi hujan dibanding F1 kemarin. Tapi pada faktanya, feature race F2 bisa dimulai dengan kondisi hujan yang sudah berhenti dan trek yang hampir kering. Spray di mobil F2 juga jauh lebih sedikit, dan visibilitasnya jauh lebih bagus daripada mobil F1. Ketika hujan turun lagi di lap 13 dan terjadi beberapa insiden. Setelah itu safety car diberlakukan dan balapan berakhir lebih awal dengan red flag. Tahun lalu bahkan balapan F2 di Spa berhenti di lap ke-8 dan tidak dilanjutkan karena cuaca buruk. Jadi anggapan kalau F2 lebih berani dari F1 di cuaca hujan sirkuit Spa adalah misleading. Tapi meski menunda balapan adalah keputusan tepat dengan visibilitas yang buruk, menundanya sampai cuaca cerah dan aspal hampir kering, kami sepakat terlalu berlebihan. Setidaknya balapan di Silverstone bisa membuat FIA tidak seketat itu dalam protokol mereka di cuaca hujan. Namun sekali lagi, salah satu faktor terbesar dari penundaan balapan kemarin adalah sirkuit Spa yang dikenal berbahaya, dan FIA tak punya pilihan daripada terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Sekali lagi, Spa memberikan F1 gambaran soal betapa rentannya mereka ketika berhadapan dengan cuaca hujan. Spray yang masih mempengaruhi visibilitas sampai ban full wet yang tidak berguna adalah dua aspek yang harus F1 benahi jika mereka ingin memperbaiki kualitas balapan yang selaras dengan tingkat keselamatan yang tinggi saat kondisi hujan. Salah satu opsi yang sudah kami suarakan sejak dulu adalah penerapan satu jenis ban basah saja untuk cuaca hujan. Cukup satu jenis kompon full wet dan tidak perlu ada ban intermediate. Paling tidak bisa jadi salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk balapan hujan di F1. Untuk spray, kita hanya bisa berharap di regulasi 2026 nanti dengan dimensi mobil lebih ramping dan ground effect yang hilang. Semoga bisa buat visibilitas lebih bagus dari era sekarang. Jadi bagaimana pendapat kamu soal drama hujan di Belgia kemarin? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.